sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru. Kondisi di sekitar jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Dari rekaman drone BNPB, sejumlah petugas masih berjaga di sekitar jembatan Geladak Perak. Material vulkanik membuat jalan di sekitar jembatan sangat licin dan berbahaya. Kendaraan yang melintas di atas jembatan harus bergerak perlahan. Ketebalan abu vulkanik mencapai 5 cm di sepanjang jalan. Kepulan asap putih juga masih terlihat di daerah aliran sungai di sekitar jembatan Geladak Perak. Selain itu, pohon-pohon di pinggir sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir bandang menghantam permukiman warga di kawasan Batu Basuak, Kota Padang, Sumatera Barat. Air bah tiba-tiba datang membuat warga panik. Lebih kurang sebanyak 55 kepala keluarga di kawasan tersebut kemudian dievakuasi ke tempat aman. Berdasarkan data BPBD Kota Padang, saat banjir melanda, ketinggian air di kawasan Batu Basuak tersebut lebih kurang setinggi 30-40 cm. Selain kawasan Batu Basuak, BPBD Kota Padang juga melaporkan banjir juga melanda kawasan lainnya seperti Nanggalo dan Kota Tengah, Kurangi, Padang Barat, Bungus, Kecamatan Padang Selatan. Banjir akibat tingginya intensitas hujan yang terus mengguyur beberapa hari belakangan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dua kelompok warga terlibat aksi tawuran di tengah perlintasan rel kereta api di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu hingga petasan untuk melukai lawannya. Tawuran yang melibatkan antara Jalan Tambak dan Jalan Menteng Tenggulun ini mengakibatkan perjalanan kereta api terganggu hingga terpaksa dihentikan sementara. Aksi tawuran baru berhenti setelah aparat Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng membubarkan aksi. Diduga, tawuran dipicu salah paham sejumlah remaja. Tawuran berhenti dan dimediasi tokoh masyarakat dari dua kelompok terlibat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Inilah detik-detik sebuah mobil menabrak sebuah kafe di kompleks SPBU di Danau Payan, Bulu, Temanggung. Terlihat minibus yang dikemudikan YS berhenti di depan kafe. Namun tiba-tiba mobil berjalan maju dan masuk ke dalam kafe, menabrak pintu hingga perabotan kafe hingga berserakan. Dua penumpang dalam kondisi selamat. Diduga pengemudi dalam pengaruh minuman keras, kafe masih dalam kondisi tutup sehingga tidak ada korban. Namun kerusakan kafe ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Temanggung, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Kobaran api membakar sepeda motor usai melakukan pengisian bahan bakar di sebuah SPBU BBS Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah operator SPBU dengan sigap berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Sejumlah pengendara dan konsumen yang panik juga menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin motor. Api akhirnya berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke area pom bensin. Atas insiden tersebut, pihak SPBU menghentikan sementara kegiatan operasional dikarenakan seluruh alat pemadam api ringan atau APAR yang tersedia telah digunakan untuk proses pemadaman api. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Dalam rekaman kamera CCTV, dua pelaku datang menggunakan sepeda motor ke Jalan Rawa Mangunmuka, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Satu pelaku turun dan menyasar motor yang diparkir khusus warga Rawa Mangunmuka. Pelaku lainnya menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi di ujung gang. Pelaku beraksi dengan kunci letter T, merusak kontak kendaraan dan menggasak dalam waktu kurang dari 1 menit. Keduanya melarikan diri tanpa diketahui korban maupun warga setempat. Nggak lama kok, cabut.
masukin kunci, langsung cabut dia, ngegeber. Udah dikira juga menjaga di situ yang punya motor. Pas dikira yang punya motor nih, tuh ngebut begitu. Nah dia langsung ke sini, kok tuh orang ngebut, nggak taunya hilang. Korban telah melaporkan ke polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kerangka Alvaro telah dievakuasi polisi dari Tenjo, Bogor, Jawa Barat dan kini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ibu korban kemudian datang ke rumah sakit untuk menjalani tes DNA. Sementara pemirsa, di Bandung, polisi menangkap ibu yang menganiaya anak tirinya. Polisi melakukan penggalian jasad Alvaro Kianu Nugroho dengan anjing pelacak di Sungai Cilalai, Tenjo, Bogor yang telah kembali tertutup rumput. Alvaro hilang April lalu saat sholat di Masjid Pesanggerahan. Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah menerima kerangka jenazah yang diduga jasad korban. Tim forensik Pusdokes Polri melakukan pemeriksaan luar dan dalam. Saat ini kami sedang lakukan pemeriksaan luar dan dalam sesuai dengan permintaan dari penyidik. Kita lagi berproses, kita koordinasi dengan penyidik untuk pengambilan data antemortem. 2 kantong, ada 2 kantong. Kantong dari kertas. Keluarga korban terpukul akan kabar duka yang diterima dari pihak kepolisian. Pelaku penculikan ayah tiri korban. Jasad Alvaro masih di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan pecahkan kaca mobil terekam kamera CCTV di kawasan Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Sementara itu pencuri sepeda motor babak belur setelah ditangkap warga di Surabaya, Jawa Timur. Beginilah kondisi mobil usai menjadi sasaran pencurian di depan sebuah toko di Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Terlihat kaca mobil pecah hingga berserakan dirusak oleh pelaku. Aksi pencurian pecah kaca mobil ini terjadi saat korban tengah makan di warung dan memarkirkan mobilnya di depan toko yang sudah tutup. Sejumlah dokumen penting milik korban seperti paspor, KTP, SIM, ATM, hingga uang tunai hilang dicuri pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku diduga berjumlah 2 orang. Aksi pencurian berlangsung cepat, kurang dari 10 menit. Setelah memecahkan kaca, pelaku langsung kabur bersama rekannya. Korban telah melaporkan kasus ini ke polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang pria nyaris babak belur usai tertangkap warga hendak mencuri motor di perumahan wilayah Surabaya, Jawa Timur. Saat hendak membawa kabur, motor mogok hingga aksinya dicurigai petugas keamanan perumahan hingga salah satu pelaku tertangkap sementara rekannya kabur. Usai mengembangkan kasus, petugas menangkap rekan pelaku lain di rumahnya di wilayah Bangkalan. Penangkapan diwarnai tangis keluarga. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku uang hasil kejahatan digunakan membeli pakaian mewah serta ponsel terbaru. Diketahui keduanya merupakan residivis runmore spesialis perumahan. Untuk sasaran ini jadi perumahan dan juga orang yang memang ceroboh lengah di pinggir jalan. Karena pelaku sifatnya mobile, sebelum terjadi di perumahan Rembang itu juga sempat menggambar di perumahan Bukit Palma, tapi tidak berhasil karena di sana juga pengawasan dan juga penjagaannya. Polisi menyita barang bukti sepeda motor, kunci T, serta 1 set pakaian yang digunakan pelaku. Akibat perbuatannya, keduanya dijerat hukuman 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, pengemudi ojek online duel dengan begal yang menyamar menjadi penumpang di Sukabumi, Jawa Barat. Karena sama-sama terluka, pelaku yang sempat kabur bertemu kembali dengan korban di rumah sakit. Sementara itu di Medan, pemirsa, polisi menangkap pelaku begal yang viral setelah beraksi di depan warung bakso. Istighbar, nyebut. Pengendara motor ini terluka akibat senjata tajam di pagelaran Cikembar, Sukabumi. Ternyata korban pengemudi ojek online yang dilukai penumpangnya. Pelaku yang diduga juga terluka telah membawa kabur motor korban. Kejadian tak terduga terjadi saat pelaku dan korban tanpa sengaja bertemu di rumah sakit yang sama untuk mengobati lukanya. Korban mengenali pelaku yang berada di sampingnya saat mendapatkan perawatan medis. Saya di pinggir, Pak. Kan saya udah di perban. Udah beres perban, dia muncul. Pakai itu juga. Dia juga berdarah, tapi cuma pakai kolor. Awalnya berarti nggak tahu, Kang, si pelaku ini juga ketangkepnya kenapa sampai ada di sini gitu, nggak tahu? Nggak tahu. Tapi Akang sempat mengenali nggak pelaku ini, Kang? Enggak sih, Pak. Maksudnya dari perawakannya, dari badannya, mengenali bahwa baru lihat sekali lah, Pak. Pelaku itu ikut yang membonceng Akang? Pelaku dibawa ke Mapolres Sukabumi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut setelah menjalani perawatan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sempat viral di media sosial aksi pembegalan yang terjadi di depan warung bakso di kawasan Gang Jagung, Kelurahan Terjun, Kota Medan, Sumatera Utara. Setelah penyelidikan, polisi akhirnya menangkap Khalid Huzaimah alias UJ 17 tahun, salah satu pelaku begal tersebut. Saat diinterogasi, ia mengaku membegal seorang pemuda bernama Hanafi bersama belasan rekannya. Mereka membawa kabur sepeda motor korban. Tak sampai di situ, ia juga sempat merampok seorang remaja dengan modus mengajaknya bermain game online sebelum merampas ponsel, dompet, dan sepeda motornya. Pelaku tersebut adalah pelaku yang sama di Gang Jagung, yang sempat viral bersama 11 teman-teman lainnya, yang mana identitas para pelaku sudah kami ketahui dan sedang dalam pengejaran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu di Purbalingga, Jawa Tengah mengamuk dan menganiaya tetangganya secara membabi buta. Sementara itu diduga dirampok, seorang wanita tewas tergeletak di lantai rumahnya. Kasus pembacokan Warga desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, Jawa Tengah digegerkan kasus penganiayaan seorang penjual keliling oleh tetangganya. Korban dicegat pelaku YL, 46 tahun, yang dikira korban hendak membeli dagangannya. Namun tiba-tiba pelaku mengeluarkan golok dari balik dasternya dan langsung menyerang secara membabi buta. Korban akhirnya luka serius di kepala dan pinggang dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tetangga lain bernama Bayu Seseno ikut jadi korban saat berusaha melerai. Jualan, terus tiba-tiba dia udah di depan situ. Si pelaku itu? Iya, pelaku itu. Memang rumah pelaku dan biasa ya, rukun gitu ya? Iya, biasa. Dia kan kayak kadang waras, kadang enggak. Gitu ya. Sementara itu, usai mengamuk, pelaku sempat bersembunyi di dalam rumah sebelum diamankan warga dan polisi. Belakangan diketahui pelaku yang tinggal berdampingan dengan korban diduga depresi sejak berpisah dengan sang suami. Pelaku kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Margono Purwokerto guna mendapatkan pemeriksaan kejiwaan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru. Kondisi di sekitar jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Dari rekaman drone BNPB, sejumlah petugas masih berjaga di sekitar jembatan Geladak Perak. Material vulkanik membuat jalan di sekitar jembatan sangat licin dan berbahaya. Kendaraan yang melintas di atas jembatan harus bergerak perlahan. Ketebalan abu vulkanik mencapai 5 cm di sepanjang jalan. Kepulan asap putih juga masih terlihat di daerah aliran sungai di sekitar jembatan Geladak Perak.
Selain itu, pohon-pohon di pinggir sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir bandang menghantam permukiman warga di kawasan Batu Basuak, Kota Padang, Sumatera Barat. Air bah tiba-tiba datang membuat warga panik. Lebih kurang sebanyak 55 kepala keluarga di kawasan tersebut kemudian dievakuasi ke tempat aman. Berdasarkan data BPBD Kota Padang, saat banjir melanda, ketinggian air di kawasan Batu Basuak tersebut lebih kurang setinggi 30-40 cm. Selain kawasan Batu Basuak, BPBD Kota Padang juga melaporkan banjir juga melanda kawasan lainnya seperti Nanggalo dan Kota Tengah, Kuranji, Padang Barat, Bungus, Kecamatan Padang Selatan. Banjir akibat tingginya intensitas hujan yang terus mengguyur beberapa hari belakangan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial kondisi instalasi gawat darurat puskesmas kosong tanpa petugas medis saat seorang pasien membutuhkan pertolongan darurat. Sementara itu pemirsa, di Purwakarta, Jawa Barat, seorang ibu terpaksa melahirkan di tepi jalan di Purwakarta, Jawa Barat. Jawa Selatan, Puskesmas Matang Suri. Saat petugas di EGD. Padahal ada pasien darurat yang perlu ditangani secepatnya. Viral di media sosial saat warga kesal melihat ruang IGD kosong dan tidak terlihat tenaga kesehatan berjaga. Padahal terdapat pasien yang membutuhkan penanganan medis. Video berdurasi 33 detik ini memicu kecaman warganet yang mempertanyakan standar pelayanan kesehatan dasar, terutama kesiapsiagaan petugas IGD yang wajib beroperasi selama 24 jam. Buntut viralnya video, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas akan melakukan penyelidikan dan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab ketidakhadiran petugas. Sedang sholat maghrib, pas pasien itu datang. Jadi pasien itu mencari kemana-mana, memang dilihat tidak ada petugas. Tetapi setelah selesai sholat, petugas langsung menghampiri pasien yang datang itu. Jadi tetap sesuai prosedur Warga berharap kejadian ini menjadi evaluasi serius agar pelayanan kesehatan darurat di daerah tetap optimal. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Seorang ibu bernama Asih baru saja melahirkan di tepi jalan Raya Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sebelumnya, ia terpaksa menjalani persalinan darurat dengan bantuan warga dan seorang polisi. Peristiwa itu terjadi pada dini hari saat yang bersangkutan hendak pulang usai menjenguk anaknya. Ia tiba-tiba mengeluh sakit saat menunggu angkutan umum. Beruntung bayinya lahir dengan selamat. Terlihat ibu lahiran, saya boyong untuk ke pinggir jalan, ke tepi, duduk di trotoar sambil kita nunggu bidan. Karena pada saat itu bayi dengan ari-ari masih terhubung. Karena kita belum bisa untuk menanganinya. Akhirnya kita nunggu bidan datang langsung diputus ari-ari dengan bayinya itu. Usai persalinan darurat, Asih bersama sang bayi dibawa ke puskesmas. Saat ini, Asih bersama bayi perempuannya telah dibawa pulang ke rumahnya di Kampung Cigedogang, Kelurahan Nagri Kidul. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, usai penyelidikan hampir 4 bulan dan memeriksa saksi, polisi menangkap bidan desa terkait dugaan malpraktik. Ia diduga menyebabkan alat kelamin bocah terpotong hampir separuh. Seorang anak berusia 10 tahun di Kota Pangkalan Kerinci ini terpaksa dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih setelah jalani hitan oleh seorang bidan. Ia mengeluh sakit pada alat kelaminnya sewaktu akan membuang air kecil. Usai dibawa ke rumah sakit, diketahui hampir separuh alat kelaminnya terpotong. Menurut keterangan dokter ahli bedah yang menangani korban, sakit yang dirasa disebabkan saluran buang air kecil terpotong dan membutuhkan tindakan operasi. Senin, Selasa, malam. Terpotong tuh, pertama dia kan nggak sadar tuh, terpotong. Mungkin setelah habis biusnya dia nangis. Tapi Epinya bilang, kalau kau nangis menjerit nanti mancit darahnya katanya. Diam laju kau, kalau tak mau diam mancit. Berbekal laporan pada bulan Juli 2025 dan hasil penyelidikan aparat Polres Pelalawan pun menangkap bidan desa yang terlibat.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku tidak memiliki sertifikat keahlian hitan dan hanya tamatan diploma 1 atau D1 yang tergabung dalam Ikatan Bidan Pelalawan. Yang bersangkutan ini terlapor merupakan lulusannya lulusan trennya D1. Tapi hal-hal lainnya tetap kami masih dalami, dan kegiatannya ini dia sudah melakukan kegiatan praktek tersebut dari tahun 2004. Berarti sudah cukup lama melaksanakan kegiatan praktek hitan akan tetap. Pelaku selanjutnya akan dijerat pasal berlapis tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain sakit atau terluka berat dan tentang kesehatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.